Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumrahnya, tradisi ngalap berkah biasa dilakukan oleh orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Berbeda halnya dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Meskipun beliau berstatus sebagai nabi sekaligus rasul, tapi beliau pernah suatu ketika bertawasul kepada seorang wali. Secara hierarki, pangkat kewalian tentu lebih rendah dibanding pangkat kenabian. Tawasul itu dilakukan lantaran Nabi Zakaria mendapat ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai usia menginjak masa tua, beliau belum juga dikaruniai keturunan seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridai." Quran Surat Maryam ayat 3-6. Ayat ini menggambarkan tentang kegelisahan Nabi Zakaria yang tak kunjung memiliki keturunan. Beliau khawatir jika nanti sepeninggalannya tidak ada lagi generasi yang melanjutkan dakwahnya. Kekhawatiran itu semakin dirasakan mengingat jika orang zalim dan munafik yang berkuasa, bisa dipastikan syiar agama perlahan akan meredup dan kemudian hilang dari peredarannya. Secara medis, untuk ukuran usia Nabi Zakaria yang sudah mulai renta dan istri beliau yang sudah dipastikan mandul sejak masa mudanya, kiranya sangat mustahil bagi beliau untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi, beliau tidak pernah putus asa walau sejengkal. Tak henti-hentinya beliau memohon kepada Allah. Meskipun permintaannya di luar nalar manusia pada umumnya, beliau tetap menaruh harapan supaya doanya terkabul. Nabi Zakaria mempunyai kerabat seorang wanita salihah. Beliau bernama Siti Maryam, yakni ibunda Nabi Isa alaihissalam. Selain terkenal sebagai seorang wali, beliau juga terkenal mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya, doanya bisa terkabul secepat kilat. Ketika menginginkan sesuatu, dalam sekejap Allah langsung mengabulkannya. Beliau mengisi hari-harinya untuk beribadah kepada Allah di sebuah mihrab masjid. Kabar tersebut terdengar oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dengan segera, beliau pergi untuk menemui kerabatnya itu, bermaksud ingin mencari tahu tentang rasa penasarannya. Belum sampai beliau menginjakkan kaki di teras masjid, di luar sudah tampak keanehan. Di mihrab milik Siti Maryam, ada banyak sekali buah-buahan yang masih segar. "Dari mana buah-buahan ini?" tanya Nabi Zakaria. "Buah-buahan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Siti Maryam. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria merasa takjub. Beliau meminta izin kepada Siti Maryam untuk berdoa di mihrab miliknya. Setelah mendapatkan izin, beliau bergegas masuk dan kemudian berdoa seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Quran Surah Ali Imran ayat 38. Selepas beliau berdoa, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa kabar gembira bahwa nanti istrinya akan mengandung anak laki-laki. Doa beliau telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tawasul di tempat mulia itu. Akhirnya, setelah sempurna masa kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, lahirlah anak laki-laki yang salih, yang kemudian hari menjadi penerus dakwah beliau, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Demikianlah kisah bagaimana seorang nabi bertawasul kepada wali yang bernama Siti Maryam. Dari kisah ini pula, kita bisa belajar dari kehebatan Nabi Zakaria alaihissalam atas kesabaran dan istiqamah adalah kunci kesuksesannya. Allah membuka pintu rahmat lebar-lebar bagi siapapun yang mendekatkan diri kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.